saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Jika ada yang tanya, album musik apa yang paling lantang merespon momentum reformasi 1998, mungkin kebanyakan penikmat musik akan memilih album Kantata Samsara. Itu adalah album kedua supergrup Kantata Takwa yang diawaki oleh Doni Fata, Setiawan Jodi, Iwan Fals, sampai mendiang penyair besar W.S. Rendra. Nggak salah juga sih, lirik lagu-lagu di Kantata Samsara tajam saat merespon reformasi. Tentu karena ada Rendra dan Iwan Fals di dalamnya. Hanya saja, di tahun 1998, album ini secara musikalitas terlalu tua nggak sih? Musiknya terdengar kolot, mirip aransemen ala balet glam rock 80-an gitu. Apakah masih ada angin cinta kebersamaan? Iwan Fals menulis lirik-lirik yang tajam dari akhir 80-an hingga awal 90-an. Kala reformasi akhirnya meletus, Iwan Fals terlanjur menua. Alhasil, mendengarkan album Kantata Takwa pada 1998 terasa seperti didongengi oleh om-om tentang bandelnya mereka di masa muda. Saya ada pilihan lain yang lebih menyegarkan. Bukan Slank bukan. Album Mata Hati Reformasi milik Slank, bagi saya sekilas terkesan hanya pansos dan aji mumpung saja sih. Pilihan saya adalah Pas Band, album Psycho ID. Album ini jeli merespon semangat zaman yang penuh kekacauan jelang lengsernya rezim Orde Baru. Selang 2 bulan setelah reformasi meletus, Pas Band menelurkan album keempat sekaligus karya paling politis mereka, Psycho ID. Nah, bila reformasi itu perkara perombakan tatanan lama, maka Psycho ID juga melakukan perombakan dalam berbagai aspek. Di album ini, Pas menulis kumpulan protes song yang puitis, tentang segala yang dirasakan anak muda pada masa reformasi. Mulai dari kegambangan menjelang reformasi, kebencian pada tirani, hingga eskapisme dari morat-maritnya suasana selama bulan-bulan kelabu tersebut. Simak saja nuansa chaos reformasi yang terekam dari lirik Di Mana Para Bestari, yang menggambarkan fase transisi politik. Atau simak Si Malakarma, yang menunjukkan Pas Band seakan memiliki insting bahwa melengsirkan Soeharto bukan satu-satunya jalan keluar, selama anasir Orde Baru tidak ditumpas sampai ke akar-akarnya. Kok kayaknya kebukti ya di zaman sekarang? Di era Orde yang paling baru ini loh. Dari segi musik, Pas Band juga lepas dari landscape musik rock mainstream Indonesia zaman itu, yang sebagian besar masih mengacu ke era glam dan hard rock 80-an. Psycho ID terdengar lebih kekinian dan lebih cool, my friend. Pernyataan politik paling menohok Psycho ID terwujud sepenuhnya di sampul album itu, yang menggambarkan 4 personil awal Pas Band, Yuki Arifin, Trisno, Beng Beng, dan Richard Muter akhirnya bisa bernapas setelah keluar dari mulut Presiden Soeharto. Ini jelas pernyataan sikap yang kelewat berani sih. Sebagai bandingan, sampul Kantata Samsara hanya menampilkan foto semua personelnya yang sekilas mirip potret keluarga Ningrat. Atau album Slank yang hanya bergambar mata dan love bro. Atau album solo Ahmad Dhani yang dirilis hampir bersamaan dengan Psycho ID dan kerap diingat sebagai albumnya yang paling politis. Ideologi, sikap, dan otak. Album itu cuma memajang foto Dhani yang bergaya ala-ala Insinyur Soekarno. Jadi, kalau ada karya musik yang secara holistik merespon momentum reformasi, maka Psycho ID lah album itu, terutama di kancah musik arus utama, yang bisa menjangkau sebanyak-banyaknya pendengar dibanding rilisan musisi independen. Menurut kalian bagaimana? Ada tambahan album lain yang bisa merefleksikan momentum 98 selain album-album di atas? Silahkan di-share di kolom komentar ya. Terima kasih. Di channel ini, saya mengupload dan membahas apa saja yang saya suka. Jika kalian suka dengan konten saya, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih.